Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semua sehat ya? Ustazah Lili harap kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 1, muatan pembelajaran IPS dan IPA. Coba sekarang anak-anak lihat gambar di samping. Gambar di samping ini gambar apa ya? Ya, tepat sekali. Jadi gambar di samping ini adalah gambar tentang makanan. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang makanan tradisional bangsa Indonesia. Yang pertama, kita akan belajar pada muatan pelajaran IPS, yaitu tentang macam-macam makanan khas tradisional di Indonesia. Kira-kira anak-anak sudah mengetahui apa saja tentang makanan tradisional di sekitar kalian? Nah, anak-anak, perlu kita ketahui apa yang dimaksud dengan makanan khas atau makanan tradisional itu. Jadi, yang dimaksud dengan makanan khas adalah makanan yang dikonsumsi di daerah tertentu. Kenapa makanan khas harus dilestarikan, Ustazah? Ya, karena makanan khas menjadi bagian dari identitas bangsa Indonesia atau ciri khas bangsa Indonesia dan tetap harus dicintai generasi penerus bangsa Indonesia. Kemudian, bagaimana cara melestarikannya agar makanan khas itu tetap dikenal oleh generasi bangsa? Yang pertama, kita dapat belajar cara memasaknya, kemudian mencicipi rasa makanannya. Nah, anak-anak, kalian sudah makan makanan khas daerah mana saja? Nah, kali ini Ustazah akan memperkenalkan berbagai macam makanan khas tradisional bangsa Indonesia. Simak baik-baik ya. Yang pertama ada nasi krawu. Nah, gambarnya seperti ini ya nasi krawu. Nasi krawu adalah makanan khas kota Gresik yang terbuat dari campuran nasi dan daging sapi dengan kadar minyak yang cukup tinggi. Jadi nasi krawu ini nasi putih, kemudian ada dagingnya. Yang kedua ada nasi gemuk. Nah, kenapa disebut nasi gemuk? Apakah porsinya yang sangat besar? Nah, nasi gemuk adalah makanan khas kota Jambi. Nasi ini mirip nasi uduk, lengkap dengan telur rebus, teri goreng, kacang tanah goreng, bawang goreng, dan sambal. Selanjutnya ada mie Aceh. Mie Aceh adalah makanan khas Aceh. Mie ini memiliki ukuran besar dan berwarna kuning. Mie Aceh memiliki rasa pedas karena kaya akan rempah-rempah. Selanjutnya ada nasi jamblang. Nasi jamblang adalah makanan khas Cirebon. Makanan nasi jamblang ini berasal dari nama daerah di sebelah barat kota Cirebon. Selanjutnya ada nasi gudeg. Nah, nasi gudeg ini pasti anak-anak sudah tahu ya, sudah pernah mencobanya pastinya ya. Nasi gudeg atau sego gudeg adalah makanan khas Yogyakarta. Biasanya disajikan dengan nasi dan gudeg, kemudian ada lauk pauknya. Itulah tadi berbagai makanan khas tradisional di Indonesia. Nah, anak-anak, makanan favorit kalian yang manakah? Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar macam-macam makanan khas tradisional di Indonesia. Sekarang, kita akan jalan-jalan ke studio musik. Anak-anak sudah pernah ke studio musik? Mungkin ada yang sudah dan ada yang belum. Jadi, di dalam studio musik itu dilapisi dengan tembok berbahan dari busa. Loh, kenapa Ustazah temboknya harus dilapisi dengan bahan dari busa atau karpet? Jika kita bertanya pada orang yang tahu, jawabannya adalah karena busa menyerap bunyi. Jadi,
orang yang ada di luar studio tidak akan mendengar suara yang ada di dalam studio. Sehingga saat memainkan alat musik tidak memantul suaranya tetap teredam di dalam studio. Kemudian, saat kita berteriak pada dinding gua, pastilah suara kita terdengar memantul. Nah, anak-anak sudah pernah masuk ke dalam sebuah gua? Coba jika kita masuk ke dalam sebuah gua, kita berteriak pada dinding gua. Pasti suara kita akan memantul kembali lagi. Jadi, anak-anak, perlu kita ketahui bahwa dinding gua yang membuat suara memantul merupakan benda yang keras. Karena dinding gua itu terbuat dari batu-batuan, sehingga bunyi jika mengenai benda yang keras akan dipantulkan oleh benda keras tersebut. Berbeda halnya dengan kita masuk ke dalam sebuah studio yang dindingnya dilapisi oleh busa. Dinding busa yang membuat suara terserap merupakan benda yang lunak, sehingga bunyi jika mengenai benda lunak akan diserap oleh benda lunak tersebut. Nah, ini bedanya ya. Jika bunyi mengenai benda keras, maka bunyi itu akan memantul. Namun, jika bunyi mengenai benda lunak seperti busa, maka bunyi itu akan diserap atau menyerap. Sehingga anak-anak, fenomena ini membuktikan bahwa bunyi dapat dipantulkan maupun dapat diserap. Selanjutnya kita akan sebutkan benda-benda yang dapat memantulkan atau dapat menyerap bunyi. Nah, berikut adalah contoh benda yang memantulkan bunyi. Yang pertama ada dinding, kemudian atap seng, kaca, tembok logam, batu seperti tadi di gua. Sedangkan contoh benda yang dapat menyerap bunyi, tadi kita sudah tahu bahwa ada busa ya, busa, kemudian karpet, karet, dan kertas. Anak-anak, itulah materi tentang bunyi yang dapat dipantulkan dan diserap. Nah, tadi kita sudah belajar macam-macam makanan tradisional. Ada apa saja anak-anak? Iya, betul. Ada nasi gudeg, nasi krawu, nasi jamblang, dan masih banyak makanan tradisional lainnya. Kemudian yang kedua kita sudah belajar tentang bunyi. Bunyi itu memiliki sifat dapat dipantulkan dan dapat diserap. Bunyi dapat dipantulkan pada benda yang mengenai benda keras, namun apabila bunyi mengenai benda yang lunak seperti busa, karpet, maka bunyi itu akan diserap. Oke anak-anak, itulah pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang bunyi dan makanan tradisional. Semoga dapat bermanfaat. Tetap semangat belajarnya walaupun dari rumah. Ustazah cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.